Selamat datang di media pembelajaran edukatif bersama kami, Rusmanto Channel. Ke pasar Kotempa membeli manggis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Oke anak-anak, mari kita belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, dengan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pada kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan, tentang perkembangbiakan generatif, vegetatif, serta jenis-jenis dan perantara penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terdiri dari dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif ini juga disebut dengan perkembangbiakan secara perkawinan yang didahului dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Perhatikan bunga berikut. Pada bunga biasanya terdiri dari putik dan benang sari, di mana putik itu sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Mari kita perhatikan bagian-bagian bunga berikut. Ini adalah kepala putih, ini tangkai putih, dan ini adalah kepala sari. Ini benang tangkai sari, ini adalah bakal biji, ini bakal buah, ini dasar bunga, ini tangkai bunga, ini kelopak, dan ini adalah mahkota. Itu adalah bagian-bagian dari bunga. Proses perkembangbiakan secara generatif. Perhatikan gambar bunga berikut. Ini adalah proses penyerbukan yang terjadi pada bunga, di mana jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Akibat dari penyerbukan maka akan terjadi pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Setelah terjadi pembuahan, maka biji dan buah akan terus berkembang. Perkembangan biji dan buah akan tumbuh menjadi kecambah. Selanjutnya akan tumbuh menjadi tumbuhan muda dan akan menjadi tumbuhan dewasa. Ini adalah proses perkembangbiakan generatif yang dimulai dari penyerbukan, pembuahan, sampai proses pertumbuhan tumbuhan sampai menjadi tumbuhan dewasa. Jenis-jenis penyerbukan. Untuk membahas jenis-jenis penyerbukan ini, maka kita perhatikan video berikut ini. Macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan ini ada 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putih bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putih bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putih bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Itulah jenis-jenis penyerbukan. Perantara penyerbukan. Penyerbukan itu dapat dibantu oleh yang pertama hewan, misalnya jeruk, jambu, rambutan, dan lain sebagainya, itu dibantu oleh hewan. Yang kedua adalah penyerbukan dibantu oleh angin, misalnya padi, jagung, alang-alang. Penyerbukan juga bisa dibantu oleh manusia. Contoh tumbuhan yang dibantu oleh manusia dalam proses penyerbukan yaitu vanili dan salak. Penyerbukan yang dibantu oleh air, contohnya teratai, eceng gondok.
dan tumbuhan-tumbuhan air yang lainnya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Nah, ini terjadi dua. Yang pertama vegetatif alami. Vegetatif alami yang pertama yaitu spora. Tumbuhan berkembang biak dengan spora. Spora itu mirip dengan biji, yaitu untuk memperbanyak tumbuhan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Yang kedua yaitu tunas. Tunas itu adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan tersebut. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu bambu, tebu, dan pisang. Yang ketiga, akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma itu merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal yaitu jahe, kunyit, kencur, dan lain sebagainya. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang yaitu batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang, ketela rambat. Umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang, baik itu bawang merah maupun bawang bombay. Yang keenam adalah umbi akar. Umbi akar, akarnya ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu wortel. Tunas adventif. Tunas adventif ini adalah tunas yang timbul tidak di bagian sebagaimana mestinya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif yaitu cocor bebek. Yang delapan adalah geragi. Geragi adalah batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi yaitu teki, stroberi, arbei, dan megagan. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini biasanya dibantu oleh manusia. Ada beberapa cara dalam proses perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Dalam proses mencangkok ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah dahan batang dikupas sampai terlihat putihnya atau yang dikenal dengan kambium. Selanjutnya, dahan yang bersih tadi ditutup dengan tanah humus atau tanah yang mengandung humus. Setelah itu, maka ditutuplah dahan tadi dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil. Selain plastik, bisa juga menggunakan serabut buah kelapa. Setelah itu maka setelah beberapa hari akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut dengan cara disiram secara bertahap. Setelah itu maka tanaman hasil cangkokan tadi siap dipotong dan ditanam di dalam pot atau di tanah. Nah, dalam mencangkok ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dengan biji. Yang kedua, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Akan tetapi, mencangkok juga mempunyai kekurangan. Nah, akar tanamannya kurang kuat. Dan yang kedua, umur tanamannya lebih pendek. Yang kedua, vegetatif buatan yang kedua yaitu dengan cara setek. Syarat utama tumbuhan yang dapat disetek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan itu. Langkah-langkah dalam proses setek sebagai berikut.
Yang pertama, potong batang yang memiliki mata tunas. Kemudian lanjutkan dengan cara tanam hasil potongan tersebut di pot atau tanah yang subur. Yang ketiga, akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini adalah proses dalam stek tumbuhan. Yang ketiga adalah menyambung. Menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis tanaman hingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul baru. Langkah-langkah dalam menyambung tanaman sebagai berikut. Yang pertama, potonglah batang tanaman berbentuk huruf V untuk batang bawah, dan potonglah batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang atas. Selanjutnya, sambungkan kedua batang tanaman tersebut, lalu ikatlah dengan plastik. Itulah langkah-langkah dalam proses menyambung tanaman. Yang keempat, okulasi atau yang dikenal dengan menempel. Okulasi itu tujuannya yaitu untuk memperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Proses atau langkah-langkah dalam okulasi sebagai berikut. Yang pertama, iris kulit batang induk. Yang kedua, iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk, lalu tempelkan pada tanaman induk. Yang ketiga, ikatlah bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Tunggu beberapa hari, tunas yang ditempel akan tumbuh. Itulah langkah-langkah dalam proses okulasi tumbuhan. Yang kelima adalah merunduk. Merunduk atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan cara merunduk yaitu stroberi. Syarat dalam proses perkembangbiakan merunduk yaitu memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Terima kasih. Pembelajaran untuk kali ini tentang proses perkembangbiakan tumbuhan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.